Bab 1356, Mayat Dewa Setan. Ini bukanlah makhluk hidup, tapi perwujudan nyata dari suatu aturan. Hanya dengan menghilangkan aura tak menyenangkan dia bisa dibunuh. Sangat disayangkan bahwa keinginan abadi yang sejati ini tidak dapat melakukannya. Karena dia hanyalah kehendak abadi yang sejati. Bang! Makhluk ini tertawa penuh kemenangan, meraihnya dengan tangan yang besar, menembus kehendak abadi yang sejati, dan menariknya dengan kuat. Kehendak abadi yang sejati meledak dan menghilang menjadi hujan cahaya. Saya tidak terkalahkan kecuali saya memang demikian. Itu karena diriku yang sebenarnya tidak datang, atau mungkin aku 50.000 tahun lebih muda, dan dalam kondisi puncakku, aku datang dengan kemauan yang pasti akan membunuhmu. Sebelum benar-benar menghilang, mata dari keinginan abadi sejati ini tidak bahagia atau sedih, dan suaranya sedingin langit biru abadi. Akhirnya, dia melirik ke arah Tuan Muda yang sunyi dan yang lainnya, serta tubuh Buddha teratai emas yang mengintai dalam kegelapan, lalu menghilang. Pada saat ini, tubuh Buddha teratai emas merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia menggelengkan kepalanya dan berbisik, seperti yang diharapkan dari makhluk abadi sejati, dia masih menemukanku. Dipedulikan oleh makhluk abadi berarti sebab dan akibatnya sangat besar. Buddha teratai emas memiliki firasat bahwa meskipun dia meninggalkan dunia kecil ini, lautan dewa iblis, dan alam iblis langit, dia akan tetap diplot oleh makhluk abadi sejati ini. Teror akan datang, hasil terbaik dari kekalahan kedua belah pihak tidak terjadi. Makhluk itu berbalik dan menatap Tuan Muda Hutan Belantara dan yang lainnya dengan senyuman serius, berniat untuk membunuh mereka sepenuhnya. Tidak baik. Kulit kepala Gu Jiming mati rasa dan dia lari seperti orang gila. Bang, setelah beberapa langkah melarikan diri, dia tertusuk oleh aura tak dikenal dan jatuh ke tanah. Jie, pada saat ini, Gary muncul dan melihat makhluk ini. Makhluk ini bingung, dan segera menunjukkan niat membunuh, mengarahkan pedang waktu ke Gary. Gary menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, kita masih berasal dari asal yang sama, tidak perlu saling berhadapan dalam hidup dan mati. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Aku butuh makanan darah, banyak makanan darah untuk mendapatkan kembali kekuatanku. Anda membantu saya membunuh mereka, dan ketika saya pulih, saya akan membawa Anda keluar untuk membunuh mereka semua dan melampiaskan kemarahan Anda sepuasnya. Mengaum. Makhluk itu mengeluarkan raungan pelan dan tampak tergerak. Hasil ini bahkan lebih buruk lagi. Gary dan makhluk ini sedang mendiskusikan cara berbagi makanan dengan Shao Huangzu dan lainnya, yang membuat mereka marah dan menjadi pucat. Mengaum. Makhluk itu setuju. Gary tertawa galak, matanya berlumuran darah, dan dia berkata dengan bercanda, kalau begitu, mari kita mulai. Mengaum. Energi hitam melekat di tubuh makhluk ini, garis-garis hitam muncul kembali, dan aura tidak menyenangkan menyapu seluruh dunia kecil. Dalam sekejap, terdengar hembusan angin, tangisan hantu, dan lolongan hantu dan dewa. Tampak seperti pemandangan mengerikan dari dunia bawah, yang membuat orang merasa ketakutan. Pedang waktu menebas dengan keras. Waktu di dunia kecil kembali membekukan sosok semua orang. Perang akan segera pecah. Gary langsung menelan Gu Jiming, mengunyahnya, dan merasakan gelombang kekuatan, wajahnya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Bang, di bawah sapuan pedang waktu, Hao Weiren terungkap. Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, kapan kita akan menunggu? Kekuatan dahsyat dari Istana Iblis Surgawi, Bloodwind Star, dan Lembah Iblis meneriaki Hao Weiren. Dalam menghadapi musuh yang kuat, mereka untuk sementara meninggalkan celah mereka dan bersatu untuk melawan musuh bersama-sama. Hao Weiren, yang juga seorang biksu yang kuat, tentu saja termasuk di antara target mereka. Tanpa pilihan lain, Hao Weiren mengertakkan gigi dan tidak punya pilihan selain bergabung dalam pertempuran. Ledakan, pertempuran pun berlangsung seketika. Tekanan besar menyebar seperti air pasang, menyapu setiap bagian dunia kecil, menyebabkan beberapa area yang telah membeku seiring berjalannya waktu menjadi terbuka. Sinar cahaya ilahi melesat langsung ke langit, melepaskan kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Tidak ada gunanya, semuanya sia-sia. Gary menggelengkan kepalanya dan mencibir, dan menelan pemuda kuat lainnya dari klan iblis. Mengaum. Makhluk ini meraung ke langit, dan tanda hitam di permukaannya bersinar dengan lingkaran cahaya hitam, kebal terhadap serangan Hao Weiren dan lainnya, menyebabkan mereka menghirup udara dingin dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Ini benar-benar tak terkalahkan, hanya kekuatan hukum yang bisa efektif melawannya. Pembunuh Iblis Surgawi. Orang kuat dari Istana Iblis Surgawi menggunakan kekuatan magisnya, dan ketika dia mengangkat tangannya, bila udara yang terkondensasi dengan energi iblis muncul di udara, menebas cahaya pedang yang cemerlang. Sangat sengit, pedang itu berkilat, dan tanda darah muncul di dada makhluk itu. Ada drama, mata kekuatan besar lainnya berbinar, dan mereka menggunakan kekuatan hukum untuk menunjukkan kekuatan magis mereka. Segel setan batin. Bunuh dunia dengan darah. Segel King San kuno.
Serangkaian kekuatan magis yang mengandung kekuatan hukum menghantam makhluk ini, dan tanda darah besar tiba-tiba muncul. Kekuatan bintang angin darah sangat gembira saat melihat ini, dan dia memadatkan serangan magis yang mengandung kekuatan hukum. Melihat pemandangan ini, Gary menggelengkan kepalanya, tampak sangat lega dengan makhluk ini, dan terus melahap pria muda dan kuat dari klan iblis. Buddha teratai emas juga menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya sia-sia. Ini adalah makhluk yang kelahirannya tidak diketahui. Bagaimana bisa dinilai dengan akal sehat? Satu-satunya cara untuk mengalahkannya sepenuhnya adalah dengan menghilangkan aura tidak menyenangkan itu. Masih ada sedikit waktu tersisa. Buddha teratai emas mengerutkan kening dan berpacu dengan waktu. Tentu saja, dia tidak ingin mati di sini. Ledakan, beberapa biksu yang berkuasa dibuang. Kekuatan makhluk ini meroket, mencapai tingkat yang mencengangkan, dan samar-samar sebanding dengan tahap selanjutnya dari kekuatan besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang kuat dari Istana Iblis Surgawi berkata dengan ngeri. Ini adalah kelima kalinya makhluk ini menembus batas. Dia seperti seorang jenius yang bertarung, mampu menerobos pertempuran berulang kali. Melawan makhluk seperti itu sama menakutkannya dengan tidak mengetahui batas kemampuannya. Engah, pedang waktu menebas, mengenai kekuatan kuat bintang angin darah. Di bawah pengaruh hukum waktu, pedang itu langsung tersegel, dan budidayanya tidak dapat digunakan. Kemudian, dengan satu putaran pedang, tubuh pria itu terkoyak dan dia jatuh ke tanah. Jadilah baik, dengarkan aku, jangan sia-siakan, biarkan aku menelannya. Mata Gary menunjukkan kegembiraan, dan dia terus melihat kekuatan Blood Wind Star, seolah-olah sedang melihat mangsa yang sempurna. Makanan darah tingkat tinggi adalah suplemen terbaik untuknya saat ini, memungkinkan dia mendapatkan kembali kekuatannya secepat mungkin. Makhluk ini juga berdiri di samping dengan sangat patuh. Gary mulai melahap kekuatan Blood Wind Star. Kekuatan menghancurkan bumi ditekan oleh aura tidak menyenangkan di tubuhnya. Dikatakan bahwa setetes darah dapat menghancurkan darah pegunungan, dan itu akan baik-baik saja. Segera, Gary melahap mayat yang kuat itu, dan kekuatannya melonjak. Garis darah muncul di tubuhnya, dan dia mengeluarkan raungan gembira saat dia merasakan lonjakan kekuatan. Seorang tokoh kuat terbunuh, dan situasi di lapangan sangat tidak menguntungkan bagi Hao Weiren dan lainnya. Di antara kekuatan yang tersisa, kekuatan Istana Iblis Surgawi adalah yang terkuat. Bahkan jika dia berulang kali melakukan tebasan Iblis Surgawi, itu akan melukai makhluk ini. Begitu dia terkena pedang waktu, itu berarti kematian Gary. Semua sudah berakhir. Gary mencibir. Jika ini terus berlanjut, yang ada hanyalah jalan buntu. Anjing kuning besar itu tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan mengeluarkan geraman pelan. Awalnya seperti anjing menggonggong, tapi lambat laun, itu seperti raungan binatang buas dunia bergetar. Bab 1357, Sapu. Waktu yang stagnan dengan cepat menghilang. Huangzu muda dan yang lainnya, yang mengira mereka berada di ujung tanduk, kembali gembira. Ekspresi Gary tiba-tiba berubah, dan dia meraung dengan suara rendah, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin, masih ada keberadaan seperti itu yang mengintai? Itu adalah eksistensi yang memadatkan benih Tao. Karena dari tubuh anjing kuning besar tersebut terdapat untaian kekuatan hukum yang terjerat satu sama lain, membentuk cahaya kabur, memancarkan aura misterius dan tak terduga yang menekan dunia. Ini jelas merupakan aura Taoisme. Tubuh anjing kuning besar itu sepertinya membuka semacam kekuatan, matanya berubah menjadi merah darah, dan aura iblis yang menelan dunia meletus, membuat makhluk-makhluk itu secara naluriah merasakan bulu-bulu di rambut mereka berdiri tegak. Tetapi saat kekuatannya tidak terblokir, anjing kuning besar itu juga terengah-engah dan menderita rasa sakit yang parah. Benih Tao anjing kuning besar telah rusak parah di masa lalu, meninggalkan luka hukum yang parah. Terakhir kali, untuk menyelamatkan Aiden, segelnya dibuka secara paksa. Bagaimana mungkin tubuh Buddha teratai emas hanya menonton? Senior, sebaiknya kamu istirahat dan biarkan aku menangani hal berikutnya. Pada saat ini, tubuh Buddha teratai emas mengkonsolidasikan alam, dan cahaya cemerlang keluar dari matanya, mengirimkan pesan kepada anjing kuning besar. Kata-kata itu mengungkapkan keyakinan. Anjing kuning besar itu tampak tertegun sejenak, kehilangan seluruh kekuatannya, dan kembali ke penampilan biasanya sebagai Yan Bulaji. Halo? Apa yang sedang terjadi di sini? Kerumunan, yang mengira penyelamat telah muncul, benar-benar bingung dan terlihat seperti sedang kacau. Ini seperti Anda melepas celana Anda di tengah kegembiraan dan menunjukkan ini kepada saya. Hao Weiren langsung memarahi 18 generasi nenek moyang anjing kuning besar di dalam hatinya. Tapi kemudian, sesosok muda yang energik, berlama-lama dengan cahaya Buddha dan aura iblis, berjalan keluar, dengan kekuatan tak terkalahkan dan penghisap darah, dan mengucapkan kata-kata yang mengejutkan, itu tidak diketahui, itu bisa dihancurkan dengan satu jentikan jari. Itu adalah tubuh Buddha teratai emas. Master of Young Wilderness mengerutkan kening. Meskipun dia terkejut karena tingkat kultivasinya telah menembus lagi, tingkat kultivasi semacam ini sama sekali tidak memadai. Namun segera, saat Buddha teratai emas membuka buku kuno yang tidak lengkap dan melepaskan mayat dewa iblis di dalamnya, ekspresi semua orang berubah. Energi iblis sombong yang menyelimuti dunia dan menyapu bersih segalanya, seperti kedatangan dewa iblis.
Dengan sekali klik, istana itu retak dan dunia kecil itu runtuh. Ini adalah mayat Dewa Iblis. Mayat besar berdiri di wilayah laut ini. Kerangka hitam pekat Anda masih menyimpan jejak aura ganas dan berdarah, seperti senjata pembunuh besar, energinya mengejutkan dunia. Ini adalah mayat Dewa Iblis. Berdiri bahu-membahu dengan makhluk abadi sejati di hadapanku, bertarung melawan para dewa dan iblis dari masa awal keabadian kuno. Meskipun kekuatan hukummu sangat tidak lengkap ketika kamu masih hidup, aura Dewa Iblis saja yang menekan segalanya, membuat makhluk itu gemetar dan secara naluriah merasa gemetar, mengeluarkan raungan rendah, dan aura tak menyenangkan menghilang. Gary juga meraung dengan ganas. Mayat Dewa Iblis ini benar-benar melebihi ekspektasinya dan mengganggu rencananya. Sial, sial. Dia meraung dengan ganas, jika aku berada di puncak kekuatanku, mengapa mayat Dewa Iblis ini takut akan pertempuran? Hancurkan saja. Para penguasa hutan belantara muda, Hao Weiren, lembah iblis, dan istana iblis surgawi juga lesu. Terutama kekuatan kuat istana iblis surgawi. Dia awalnya mengira istana iblis surgawi membawa kehendak abadi yang sejati, dan itu tersembunyi cukup dalam. Tanpa diduga, sayangku, seseorang langsung membawa mayat Dewa Iblis. Hanya aura Dewa Iblis yang bisa menekan segalanya. Hei gelombang, orang kuat dari istana iblis surgawi menghela nafas, berpikir bahwa pedang waktu hanya dapat dimiliki oleh tubuh Buddha teratai emas, dan tubuh Buddha teratai emas akan menjadi pemenang terbesar. Ledakan, tubuh dan pikiran Buddha teratai emas bergerak, dan keinginannya sendiri mengambil alih mayat Dewa Iblis. Dilindungi oleh aura buku kuno yang tidak lengkap, aura Dewa Iblis tidak dapat melukainya. Saat wasiat ini mengambil alih, Buddha teratai emas tiba-tiba merasakan kebanggaan yang tak terbatas. Dia merasa bahwa dia adalah Dewa Iblis, melintasi alam semesta, menekan dunia dengan energi iblis, dan menghancurkan matahari, bulan, dan bintang dengan tangannya yang terangkat. Inilah kekuatan Dewa Iblis. Tubuh Buddha teratai emas memiliki perasaan abadi di kehidupan sebelumnya, mengendalikan takdirnya sendiri. Satu langkah maju. Dengan keras, gelombang angin muncul, aura Dewa Iblis meledak, dan makhluk itu langsung terlempar ke tanah. Betapa menakutkan dan tak terkalahkannya kesan sebelumnya, namun sekarang kontrasnya begitu kuat. Mengaum. Makhluk ini adalah makhluk tak dikenal. Meskipun takut dengan aura mayat Dewa Iblis, ia juga terangsang oleh amarah. Pedang waktu terayun dan jatuh lagi. Hukum waktu muncul dan waktu dengan cepat membeku. Ada semburan guntur di langit, dan guntur menembus langit dan bumi. Ini, di lautan Dewa Iblis, lihai memandang ke langit dan mengerutkan kening. Penguasa tanah air, penguasa bintang dari bintang angin darah, dan penguasa lembah-lembah iblis juga merasakan aura yang membuat mereka ketakutan, dan melihat ke dasar laut pada saat yang bersamaan. Seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan, beberapa dari mereka memiliki pemahaman diam-diam dan tidak terus berjuang. Ledakan, di dunia kecil, tubuh Buddha teratai emas mengendalikan mayat Dewa Iblis, dan aura Dewa Iblis menyapu ke segala arah, melawan hukum waktu. Tidak berguna. Gary mencibir. Kekuatan hukum hanya bisa dilawan dengan kekuatan hukum. Di bawah pengaruh hukum waktu, jenazah Dewa Iblis masih utuh, tetapi tubuh Buddha teratai emas yang mengendalikan jenazah Dewa Iblis pasti akan hancur menjadi bubuk. Namun segera, matanya menyusut, penuh keterkejutan. Tubuh Buddha teratai emas menyuntikkan kekuatan hukumnya sendiri ke dalam Dewa Iblis. Dengan berkah aura Dewa Iblis, ia langsung meningkat ke tingkat yang menakutkan. Ledakan, hukum api, hukum emas, hukum yang tidak diketahui, kekuatan berbagai hukum saling terkait, dan benih tahu untuk sementara terkondensasi di dalam mayat Dewa Iblis. Pada saat ini, sepertinya Dewa Iblis sungguhan telah dibangkitkan, dan nafasnya mengguncang seluruh bintang Dewa Iblis. Hukumnya berputar-putar, dan berubah menjadi tentakel, menjerat pedang waktu, menariknya dengan kuat, dan merenggutnya. Pada saat ini, semua pembudidaya iblis di Laut Dewa Iblis merasakannya, dan mereka merasa ngeri. Apakah Dewa Iblis telah dibangkitkan? Ya ampun. Aura ini, meski sangat lemah, memang aura Dewa Iblis, dan membuat jiwa kita gemetar. Laut Dewa Iblis, apakah ini akan berubah? Tubuh Buddha teratai emas mengendalikan mayat Dewa Iblis. Tulang tangan besar menggenggam pedang waktu, dan niat pedang yang menakutkan muncul dan menyapu. Ledakan, gelombang ombak muncul di seluruh permukaan laut dari Laut Dewa Iblis, dan energi pedang setinggi 1000 kaki menembus permukaan laut, meletus dengan kekuatan yang mengguncang dunia dan membuat hantu dan dewa menangis. Makhluk itu ditebas dengan pedang, dan aura tidak menyenangkan di tubuhnya dengan cepat menghilang. Mengaum. Ia akhirnya menjadi ketakutan, menyadari bahwa ia akan mati, dan berlari menyelamatkan nyawanya seperti orang gila. Kaki tulang besar, menutupi langit dan matahari, turun. Dengan keras, ombaknya berbobot ribuan kali lipat, dan makhluk itu terinjak ke dasar laut, dan aura tak menyenangkan semakin menghilang. Tubuh gelap terlihat, dan tanda hitam mengalir, memancarkan kekuatan aneh. Seperti makhluk hidup yang melakukan pengorbanan dengan penuh kesalehan, doa melintasi ruang dan waktu, memberi mereka kekuatan. Bang, mayat Dewa Iblis menyerang langsung dengan pukulan, dan tanda hitam tiba-tiba meredup dan menjadi tidak menentu. Bab 1358, Pertempuran dengan Kekuatan Besar.
Doa-doanya juga hilang. Makhluk ini seolah kehilangan sumber kekuatannya, menjadi lesu dan tidak teratur. Tubuh Buddha teratai emas menyapu segalanya, mengendalikan mayat Dewa Iblis, cahaya iblis yang tak ada habisnya muncul, dan terjalin dengan kekuatan hukum, memungkinkan dia untuk secara singkat mengalami kecanduan mengendalikan sebagian dari kekuatan kehidupan sebelumnya. Makhluk itu langsung dipukul berkeping-keping. Roh pedang dari pedang waktu jatuh. Pedang itu sedikit bergetar, dan aura tak menyenangkan menghilang, memperlihatkan ujung aslinya. Kekuatan hukum masih ada. Pedang ini, tubuh Buddha teratai emas terkejut dan tidak yakin. Ini diduga adalah pedang yang pernah digunakan oleh dewa abadi tertentu. Pedang ini akan menembus peringkat dan menjadi artefak. Namun langkah terakhir ini tidaklah mudah. Kalau tidak akan ada sedikit ningkis tingkat kaisar abadi di dunia ini. Adapun pemilik pedang waktu, orang yang paling mungkin adalah pemilik istana, Raja Iblis. Dia awalnya adalah protagonis suatu zaman, tetapi keberuntungannya sangat buruk sehingga bahkan hukum waktu dikendalikan olehnya. Gary menatap tajam ke Buddha teratai emas, mengingat sepenuhnya penampilannya, dan menyelinap pergi dengan tenang. Kekuatan besar dari kekuatan utama juga melihat mayat Dewa Iblis, dengan ketakutan di mata mereka, dan tenggorokan mereka bergerak, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, orang kuat dari Istana Iblis Surgawi tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan berkata, teman ini. Dengan statusnya, dia selalu memandang rendah Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir, tetapi sekarang dia memanggilnya seorang teman, yang menunjukkan betapa dia menghargai Buddha teratai emas. Dia melanjutkan, bisakah Anda memberi saya pedang waktu di tangan Anda? Benar-benar leluhur Istana Iblis Surgawi saya yang membutuhkannya, jadi saya dapat menggunakan 30% harta Istana Iblis Surgawi sebagai imbalannya. Dimanapun Anda berada di masa depan, Istana Iblis Surgawi saya akan menjaga Anda, dan kehendak abadi leluhurku yang sejati akan melindungimu. Mendesis, godaan ini bukannya tidak menarik. 30% dari harta karun itu dilindungi oleh kehendak abadi sejati dari leluhur Istana Iblis Surgawi. Ini seperti berjalan menyamping di wilayah bintang Changlan. Orang lain akan tergoda. Namun, para penggarap iblis di Huangling Ridge, Bloodwind Star, dan Demonic Valley diam-diam mengatakan ada sesuatu yang salah. Namun, Buddha teratai emas hanya meliriknya dan berkata dengan bercanda, itu saja. Itu dia. Biksu yang kuat dari Istana Iblis Surgawi tercengang. Apakah ini semua? Harga yang harus dibayar oleh Istana Iblis Surgawi terlalu mahal, dan dia bahkan mengambil risiko. Dia tidak bertanya kepada leluhur abadi sejatinya apakah dia bersedia melindungi tubuh Buddha teratai emas dengan kemauan abadi yang sejati dia mendapat teratai emas. Ungkapan, tubuh Buddha. Sobat, apalagi yang kamu inginkan? Orang kuat dari Istana Iblis Surgawi berkata dengan sabar. Maaf, aku sangat menyukai pedang ini dan aku tidak akan mengubahnya. Buddha teratai emas menjentikan pedangnya dan berkata dengan tenang. Sobat, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Orang kuat dari Istana Iblis Surgawi juga menjadi cemberut. Bising. Tubuh Buddha teratai emas menjadi sedikit tidak sabar, mengendalikan mayat Dewa Iblis, dan langsung mengayunkan waktu untuk mematikan cahaya pedang. Tiba-tiba, hukum waktu mengalir dan waktu menjadi stagnan. Orang kuat dari Istana Iblis Surgawi tampak ngeri dan menggunakan tekanan kuatnya untuk menahan waktu yang stagnan, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat bergerak dan pemikirannya menjadi sangat lambat. Gerakannya menjadi sangat lambat dan penuh cacat di mata tubuh Buddha teratai emas. Di matanya, gerakan tubuh Buddha teratai emas menjadi sangat cepat, hanya menyisakan bayangan. Engah. Di mata semua orang, kekuatan besar Istana Iblis Surgawi terjatuh ke tanah, dan luka muncul di tubuhnya, menggerogoti nyawanya. Anda, orang kuat dari Istana Iblis Surgawi tidak tahan lagi dan menjadi marah, kamu benar-benar berselisih dengan Istana Iblis Surgawi, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tubuh Buddha teratai emas berkata dengan nada menghina, itu bukan urusanmu. Dengan tebasan pedangnya, mata orang kuat dari Istana Iblis Surgawi penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Karena aura kuat di tubuhnya ditekan oleh aura mayat Dewa Iblis, kekuatan yang dikatakan dapat menghancurkan dunia langsung hancur. Benar-benar tertekan dan tidak bisa bergerak. Bunuh dia dengan satu pedang. Jiwanya dan Yuan Ying bergabung menjadi satu untuk waktu yang singkat, berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri dari laut. Tolong aku. Kekuatan Istana Iblis Surgawi berteriak kepada lihai di perahu nelayan. Bang, di mata kemarahan yang hebat, orang kuat dari Istana Iblis Surgawi diambil alih oleh cahaya pedang dan membunuh mereka semua dalam sekejap. Kemarahan yang luar biasa muncul, mata lihai menajam, dan amarahnya tercurah. Seluruh wilayah laut menimbulkan gelombang karena suasana hatinya. Siapa ini? Orang kuat yang berani membunuh Istana Iblis Surgawi. Penguasa kehancuran, penguasa bintang dari bintang angin darah, penguasa lembah-lembah iblis, dan raksasa dari 3 alam iblis surgawi, berdiri di samping sambil berpikir. Sepertinya harta abadi kelas atas tidak ada di tangan Istana Iblis Surgawi. Tuan Gurun tersenyum. Tapi itu juga bukan di tangan kita. Master bintang dari Bloodwind Star. Terserah, selama itu tidak berada di tangan Istana Iblis Surgawi, semuanya akan mudah.
Pemilik lembah iblis tertawa keras. Ledakan, riak beriak di permukaan air dengan cepat, dan aura iblis yang menekan segalanya meledak. Laut iblis langsung menimbulkan gelombang, menelan dunia. Mayat besar Dewa Iblis muncul, diselimuti warna hitam pekat dan ganas, memancarkan energi yang membuat dunia bergetar. Apa yang dia pegang di tangannya adalah pedang waktu. Itu dia. Lihai menyipitkan matanya dan langsung mengerti. Aura Dewa Iblis barusan pasti terpancar dari mayat Dewa Iblis. Melihat tubuh Buddha teratai emas yang mengendalikan mayat Dewa Iblis, mata Lihai dipenuhi dengan keterkejutan. Mengontrol mayat Dewa Iblis adalah sesuatu yang tidak terbayangkan dan bahkan lebih sulit untuk dicapai. Dewa Iblis mengendalikan hukum selama hidupnya. Bahkan setelah kematian, tubuhnya tidak dapat dinodai. Bahkan jika kekuatan hukum telah dimusnahkan sepenuhnya selama bertahun-tahun, aura Dewa Iblis yang tersisa sudah cukup untuk membunuh semua orang yang mendambakannya. Hanya dewa sejati dengan level yang sama, atau dewa abadi atau kaisar abadi, yang dapat memperbudak mayat Dewa Iblis. Apakah kamu yang membunuhmu, orang kuat di istana iblis surgawiku? Lihai berkata dengan dingin. Tubuh Buddha teratai emas memiliki ekspresi ketidakpedulian. Jika ini adalah waktu normal, dengan kekuatanku saat ini, aku pasti tidak akan bisa secara langsung memprovokasi makhluk seperti itu, tapi sekarang aku hanya mengayunkan pedangku. Ledakan, energi pedang yang menakutkan merobek wilayah laut-laut Dewa Iblis. Airnya terpisah sebentar, memperlihatkan mayat Dewa Iblis lainnya di dasar laut. Mayat Dewa Iblis ini sepertinya beresonansi, mengeluarkan gelombang aura Dewa Iblis, menimbulkan sensasi di seluruh planet Dewa Iblis. Pedang ini langsung menebas Lihai, menyebabkan darah iblis berceceran. 3 raksasa, penguasa hutan belantara, penguasa lembah iblis, dan penguasa bintang dari bintang angin darah, tercengang. Makhluk kuat dan kuat yang telah mereka lawan sejak lama baru saja dipotong sebuah pedang. Brengsek! Hao Weiren, yang keluar dari belakang, mengucapkan kata-kata kutukan, melihat mayat Dewa Iblis, menggosok tangannya, dan matanya bersinar. Jelas, melihat betapa menakutkannya mayat Dewa Iblis itu, dia juga ingin memilikinya satu. Hehe, jika aku memiliki mayat Dewa Iblis seperti itu, aku akan berani mengunjungi 10 klan kuno secara terbuka. Hao Weiren terkekeh. Anjing kuning besar itu menggonggong dan menggigitnya begitu keras hingga dia lari dengan kepala di tangan dan ditutupi bulu anjing. Apakah itu berarti Anda layak? Bab 1359, Pedang Waktu. Jika tidak ada harta karun seperti buku kuno yang tidak lengkap untuk menahan aura mayat Dewa Iblis, apalagi kesadaran yang menguasainya, mendekat saja akan terguncang berkeping-keping. Kitian juga tercengang, kelopak matanya bergerak-gerak, dan dia melafalkan Amitabha. Apakah ini adik laki-lakimu? Melihat kelainan Kitian, Tuan Liar bertanya. Kitian mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia juga tidak menyangka adik laki-lakinya akan begitu tangguh dan galak, langsung mengalahkan pria kuat tahap akhir yang hendak memadatkan benih Tao miliknya. Benar saja, pahlawan berasal dari anak laki-laki. Penguasa alam liar memujinya berulang kali, matanya penuh kekaguman, yang membuat wajah Tuan Muda alam liar menjadi gelap saat dia bergegas mendekat. Bagaimana mungkin dia? Pan Xian sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat karena ketakutan di belakangnya. Ada apa, nak? Tanya Raja Bintang Blue Twin. Dialah yang memukulku. Pan Xian berkata dengan getir. Wajah Star Lord of Blue Twin Star tiba-tiba menjadi gelap, dan niat membunuh muncul. Lihai, yang terlempar, bergegas keluar dari dasar laut. Luka di tubuhnya masih tersisa dengan energi iblis. Tubuh iblis itu bersinar dan lukanya sembuh. Wajahnya dingin, dengan sedikit kemarahan, dan dia berkata, seorang dewa surgawi jiwa yang baru lahir mengelola mayat Dewa Iblis karena keberuntungan. Kamu berani menjadi begitu sombong. Tanpa mayat Dewa Iblis ini, kamu bukan apa-apa. Hari ini, aku akan mengembalikanmu ke bentuk semula. Saat raungan terakhir jatuh, cahaya iblis muncul dari tubuh Lihai, dan aura iblis yang menakutkan meletus, mengembun menjadi kekuatan iblis yang tak tertandingi, dan menekannya dengan keras. Angin di laut iblis telah berhenti, dan airnya tidak lagi bergejolak. Namun kemudian, ombak yang lebih besar melonjak, dan angin laut menjadi lebih kencang. Dewa surgawi jiwa yang baru lahir akan hancur berkeping-keping jika ia berada di antara mereka. Buddha teratai emas tidak menunjukkan rasa takut, dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Dia mengayunkan pedang waktu, mengendalikan mayat Dewa Iblis, dan mengangkat pedang untuk menyerang Lihai. Dia ingin bertarung dengan yang berkuasa. Dan jenis keberadaan inilah yang akan memadatkan benih Tao. Tubuh besar mayat Dewa Iblis melompat tinggi, menutupi langit dengan bayangan, dan gelombang aura Dewa Iblis mengalir turun, menekan segalanya. Tapi tepat di udara, kekuatan hukum muncul, terjalin satu sama lain, membentuk jaring besar, mengurung mayat Dewa Iblis dengan erat. Ini adalah hukum yang dikendalikan oleh Lihai, penjara. Desir, 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 tentakel keluar satu demi satu, memenjarakan mayat Dewa Iblis lebih erat lagi. Kakak, tubuh Buddha teratai emas hanya terasa sulit untuk digerakkan, dan pedang waktu juga terkurung dan tidak dapat digunakan. Jadi bagaimana jika mayat Dewa Iblis ini kuat?
Li Hai berjalan dari laut dan berkata dengan nada bercanda yang berat, selama kamu di penjara dan tidak dapat menggunakan kekuatan mayat Dewa Iblis, kamu bukanlah apa-apa. Dengan lambaian tangannya, dia mengembun di kehampaan, dan tanaman merambat muncul, yang juga diubah oleh kekuatan hukum, dan bergegas menuju mayat Dewa Iblis. Peti mati langit. Tanaman merambat ini membungkus mayat Dewa Iblis dengan kuat, dan dari kejauhan, tampak seperti peti mati besar, memenjarakan mayat Dewa Iblis. Kekuatan pemurnian muncul, menyempurnakan isi peti mati. Mayat Dewa Iblis secara alami baik-baik saja, tetapi teratai emas dan tubuh Buddha belum tentu sama. Tubuh, jiwa, dan bahkan jiwa baru lahirnya semuanya terasa seperti dimurnikan oleh suatu kekuatan, dan kekuatannya mengudar. Buddha teratai emas sedikit mengernyit, merasakan sesuatu yang buruk akan datang. Tidak apa-apa juga. Mata Hao Wei Ren membelalak, merasakan betapa menakutkannya Li Hai. Hukum pengurungan ini sebenarnya adalah musuh dari manipulasi boneka semacam ini. Zuin Bis tampak menghina dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu siapa Aiden dan klonnya. Subabi suka memukul wajah orang dengan keras di saat yang tidak mereka duga. Sungguh. Meskipun Li Hai tampak yakin akan kemenangan dan yang lain tampak kagum, dia menikmati semuanya. Ledakan, tiba-tiba, cahaya pedang yang menakutkan padam, dan gelombang pedang menyapu segalanya. Waktu di area ini membeku saat ini. Seolah-olah segalanya telah membeku, laut tenang, badai telah hilang, dan roh jahat tidak lagi bergejolak. Tanaman merambat yang dibentuk oleh kekuatan hukum yang membungkus mayat Dewa Iblis juga hancur satu persatu, memperlihatkan mayat besar Dewa Iblis yang hitam pekat. Di lautan Dewa Iblis, ada energi iblis yang tak tertandingi. Li Hai merasa ngeri, tapi dia masih segera bereaksi. Dia membalik telapak tangannya dan menghubungkan segel satu demi satu. Energi iblis mengembun satu demi satu. Segel besar muncul di langit di atas lautan Dewa Iblis, memancarkan kekuatan untuk menekan matahari, bulan, dan bintang. Segel setan surgawi. Hantu iblis langit yang sangat besar muncul, setinggi mayat Dewa Iblis. Ada area kabur di sekitar tubuh dengan darah menyembur, tulang seperti gunung, dan api tak berujung menyapu bumi. Ledakan, tubuh Buddha teratai emas mengendalikan mayat Dewa Iblis dan menggunakan pedang waktu. Waktu yang hebat Kendo. Musim semi dan musim gugur. Tahun-tahun berlalu. Sampah surgawi. Setelah melakukan gerakan pedang, sebuah batu kilangan besar muncul, memancarkan aura penghancur makhluk hidup. Tampaknya setiap makhluk hidup dan setiap dunia sedang dimusnahkan dalam batu giling ini, dan dunia sedang bereinkarnasi. Ada bau busuk yang menyengat. Itu adalah hukum yang tidak diketahui. Ledakan, segel iblis surgawi terbelah oleh pedang, dan hantu iblis surgawi benar-benar pingsan. Li Hai juga terkena pedang ini, tulangnya patah, dan uratnya patah. Dia jatuh ke lautan Dewa Iblis dan mengeluarkan raungan marah. 1, 2, bukan 3. Dia terluka berkali-kali oleh Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Penghinaan seperti ini membuatnya hampir menjadi gila. Dia bergegas keluar dari dasar laut lagi, aura iblisnya semakin melonjak. Ledakan, pertempuran yang menarik terjadi di lautan Dewa Iblis, dan aura yang dipancarkan mengguncang bintang Dewa Iblis. Pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya merasa ngeri dan merasakan hati mereka bergetar. Ini seperti dua Dewa Iblis yang bertarung di zaman kuno. Fluktuasi yang mengerikan melanda langit dan bumi. Salah satunya adalah makhluk yang akan memadatkan benih Tao dan mengendalikan keterampilan rahasia istana iblis surgawi. Yang lainnya adalah Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, tetapi dia dapat mengendalikan mayat Dewa Iblis dan bertarung sengit dengan lawan. Berulang kali melukai lawan. Terdengar ledakan keras, dan setelah melakukan lebih dari 30 gerakan, pedang waktu sekali lagi mengerahkan kekuatannya, dan waktu menghilang di depan cermin. Serangan Li Hai menjadi sangat lambat dan penuh cacat di mata tubuh Buddha teratai emas. Bahkan kekuatan hukum pun melambat seiring dengan stagnasinya. Tubuh Buddha teratai emas sepertinya berada dalam dimensi tinggi, mengurangi dimensi untuk menyerang lawan, membuatnya tidak mampu menangkis. Faktanya, pedang waktu bekerja secara ajaib berkali-kali, menyebabkan serangan Li Hai gagal, dan dengan kemampuannya untuk membekukan waktu, dia melukai Li Hai berkali-kali. Tubuh Buddha teratai emas menjadi semakin menyukai pedang waktu. Li Hai, sebaliknya, sangat frustrasi dan ingin menjadi gila. Jelas sekali ini hanyalah Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir kecil, yang biasanya dapat dihancurkan dengan satu jari. Jelas bahwa mayat Dewa Iblis tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya di bawah aturan pengurungannya sendiri, tetapi serangannya gagal berkali-kali karena pedang waktu. Ledakan, teknik pedang waktu hebat digunakan lagi, dan energi pedang dengan nafas waktu datang, dan hukum waktu terkondensasi menjadi sungai, melonjak. Tubuh Li Hai langsung terpotong, dan aura iblisnya benar-benar musnah. Bab 1360, dari klan Dewa Darah. Jiwa Li Hai dan jiwa yang baru lahir bersinar, melarikan diri ke tempat lain, membentuk kembali daging dan darahnya. Dia menatap tajam ke tubuh Buddha teratai emas dan berkata, tunggu saja aku. Karena semua orang tercengang, dia memilih untuk melarikan diri. Itu benar, dia melarikan diri. Li Hai sangat sedih. Mendengar komentar di sekitarnya, dia merasa lebih buruk. Tekanan kuat langsung meletus, mengubah orang-orang ini menjadi abu.
Di lautan Dewa Iblis, semua iblis terdiam seperti jangkrik, tidak berani mengatakan apapun lagi. Ledakan, tubuh Buddha teratai emas menunggangi mayat Dewa Iblis, mengejarnya, dia melangkah keluar dalam gelombang yang bergelombang dan mendekati Lihai. Aura Dewa Iblis menekannya, dan seluruh lautan Dewa Iblis berguncang. Lihai hancur lagi, terluka parah, dan luka muncul di jiwanya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menggunakan teknik rahasianya, wajahnya lesu, dan masa hidupnya bertambah cepat, berubah menjadi bercak darah, dan dia mempercepat pelariannya. Dalam sekejap mata, itu hilang. Tubuh Buddha teratai emas hanya bisa memandangi lautan Dewa Iblis dan menghela nafas tanpa daya. Dia ingin mengejarnya, tetapi saat dia mengendalikan mayat Dewa Iblis, kekuatannya benar-benar terkuras, dan dia merasakan kelemahan. Di permukaan, dia terlihat sangat agung, tetapi kenyataannya dia bisa lepas kendali kapan saja. Ketika Lihai menemukan kelainan itu dan membunuhnya, dia akan menjadi bodoh dan memakan Coptis Chinensis, dia akan sangat menderita. Buddha teratai emas kembali ke wilayah laut ini, dan semua pembudidaya iblis memasang ekspresi kagum di wajah mereka. Setelah menahan aura Dewa Iblis, saya tidak lagi memiliki perasaan menindas yang membuat orang merasa patah hati. Pada saat ini, Master Bintang dari Blood Wind Star mengambil langkah maju, niat membunuh muncul di matanya, dan dirasakan oleh tubuh Buddha teratai emas, dan dia mengerutkan kening. Tepat pada saat ini, guru yang sunyi itu melangkah maju, memblokir bagian depan, dan berkata sambil tersenyum, "Teman kecil, kakak laki-lakimu juga ada di sini, mengapa kita tidak berkumpul hari ini dan tidak kembali sampai kita mabuk?" Buddha teratai emas menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan, "Kamu pasti penguasa kehancuran, kamu sungguh luar biasa. Saya telah menulis di sini sekarang. Ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan tinggal di sini." Dia secara alami melihat niat baik dari Lord of Desolation. Sepertinya dia mencoba untuk memulai percakapan, tetapi sebenarnya dia sedang melihat ke arah Star Lord of the Blood Wind Star, memberinya kesempatan untuk bergerak mengapa tubuh Buddha teratai emas memberinya pandangan yang bagus untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tubuh Buddha teratai emas meninggalkan wilayah laut dan memasukkan mayat Dewa Iblis ke dalam buku kuno yang tidak lengkap. Perasaan yang merebut kekuatannya menghilang, membuatnya menghela nafas lega. Setelah pulih beberapa saat, dia menyelam ke dasar laut untuk mencari Sunfire Phoenix, Sky Poison Beast, dan monster lainnya. Menurut tempat yang disepakati, Buddha teratai emas tiba, hanya untuk menemukan bahwa binatang racun langit, Phoenix api matahari, dan mayat jahat tidak sadarkan diri. Hanya Aling yang hilang, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Setelah membangunkan ketiga orang itu, Buddha teratai emas bertanya, "Apa yang terjadi?" Binatang racun langit berkata dengan ekspresi marah di wajahnya, "Itu Aling. Tuannya memang benar, ada yang salah dengan Aling ini. Dia langsung menjatuhkan kita." Tubuh Buddha teratai emas menyipitkan matanya. Tampaknya hantu kucing musang ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Bagaimana wanita lemah ini bisa melumpuhkan 3 iblis dari binatang racun langit? Tapi inilah masalahnya. Apa tujuannya mendekati tubuh Buddha teratai emas? Apa yang hilang darimu? Tubuh Buddha teratai emas bertanya. Setelah mencari tubuhnya beberapa saat, Sky Poison Beast, Sunfire Phoenix, dan Corpse Evil menggelengkan kepala dan berkata, "Apakah ada yang hilang?" Itu lebih aneh lagi. Mungkinkah yang diinginkan Aling ada di tubuh Buddha teratai emas? Tubuh Buddha teratai emas mengerutkan kening. Tapi ini tidak masuk akal. Mengapa Aling tidak terus berpura-pura, menunggu Buddha teratai emas kembali, dan terus membuat rencana? Mungkinkah dia tidak bisa menahan amarahnya? Atau mungkin dia memperhatikan bahwa Buddha teratai emas mewaspadai dirinya, dan ingin mencari sesuatu dari 3 iblis binatang racun langit, tetapi ternyata dia miskin. Benar, sumber daya budidaya 3 iblis binatang racun langit semuanya ada di tangan Buddha teratai emas, jadi mereka secara alami tidak memiliki kekayaan apapun. Buddha teratai emas pertama-tama meminta mereka pergi ke Kitian untuk mencari perlindungan. Dan dia punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Di sini, dia merasakan jejak Gary, bukan, tepatnya, aura daun residual will yang dimiliki Gary. Jahat, kacau, tidak menyenangkan. Buddha teratai emas mengikuti aura ini dan mengejarnya. Di lautan Dewa Iblis yang tak ada habisnya, tidak ada dasar. Di beberapa tempat, saya tidak tahu sudah berapa zaman kuno yang telah berlalu, tetapi belum terlihat oleh dunia. Beberapa di antaranya merupakan area terlarang seumur hidup, dan ada pula yang dihuni oleh berbagai monster yang menakutkan. Di wilayah laut, Gary, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba mengerutkan kening dan menggerakkan mulutnya, memperlihatkan ekspresi garang. Hantu itu tetap hidup. Dia hanya diam di tempatnya karena dia merasakan tubuh Buddha teratai emas tidak mengendalikan mayat Dewa Iblis. Selain itu, tidak ada harga yang harus dibayar untuk mengendalikan mayat Dewa Iblis. Setidaknya di mata Gary, tubuh Buddha teratai emas tidak dapat lagi mengendalikan mayat Dewa Iblis dalam waktu singkat. Di matanya, Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir yang tidak bisa mengendalikan mayat Dewa Iblis hanyalah makanan darah. Memikirkan hal ini, Gary menunjukkan senyuman kejam. Tubuh Buddha teratai emas mengejarnya. Melihat sosok familiar namun asing di depannya, dia mengerutkan kening. "Nak, apakah kamu di sini?" Gary tersenyum galak. "Siapa kamu?"
Mengapa Anda ingin menempati tubuh Gary? Buddha teratai emas berteriak dengan dingin. Haha, Gary tertawa liar, dan suaranya menyebar jauh. Sebelum ini, kamu harus peduli pada dirimu sendiri dulu. Aura iblis yang kuat muncul dari tubuhnya, dan aura aneh dan tidak menyenangkan secara bertahap memenuhi udara. Sejak dia melahap sejumlah besar monster kuat dan 2 biksu kuat di dunia kecil, kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang menakutkan, bahkan tubuh Buddha teratai emas pun ketakutan setelah melihatnya. Aku bisa merasakan bahwa kamu adalah makanan darah yang enak. Gary membuka tangannya dan menyeringai, ayo, jadilah bagian dari diriku. Ledakan, aura kekerasan menyelimuti tubuh Buddha teratai emas. Buddha teratai emas tiba-tiba merasa terjebak di lumpur dan tidak bisa bergerak. Namun, dia masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya, selalu siap membuka buku kuno yang tidak lengkap untuk melawan Gary. Namun, detik berikutnya, aura di tubuh Gary menjadi tidak teratur, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Brengsek! Brengsek! Kembali ke sini! Kehendak yang dimiliki Gary meraung dengan marah, matanya berubah menjadi merah darah, dan garis darah muncul, menekan sesuatu. Namun segera, garis-garis berdarahnya menghilang, dan topeng Gary secara bertahap menjadi bengkok dan ganas, kembali normal. Dan seterusnya. Sepertinya dia sedang melawan sesuatu. Aiden. Buddha teratai emas mendengar suara yang dikenalnya, dan hatinya terguncang. Gary yang asli terbangun, tetapi suaranya sangat lemah dan dia akan tertidur kapan saja. Melihat pemuda bersemangat tinggi yang pernah hidup di bumi dan merupakan putra suci dari Sekte Tao Sen, Buddha teratai emas menghela nafas. Dahulu kala, mereka adalah rival hidup dan mati, namun mereka bertemu dalam wujud ini. Mengapa kamu meninggalkan bumi, dan mengapa hal itu terjadi seperti ini? Ada banyak hal yang ingin ditanyakan oleh Buddha teratai emas. Bersambung.